Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kesempatan ini kita akan masuk ke materi atau ke bab 7 tentang keteladanan para nabi. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Dan untuk materi hari ini tentang bab 7 tentang keteladanan para nabi. Setiap nabi memang memiliki sifat-sifat khas yang menjadi teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman. Misalnya, Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang melimpah, tetapi bersabar ketika ditimpa musibah yang sangat besar. Kalau Nabi Zulkifli memberikan contoh lain, meskipun seorang penguasa, tetapi beliau mampu beribadah dengan sempurna, membiasakan puasa di siang hari, sholat di malam hari, berlaku adil kepada rakyatnya, serta tidak mudah marah. Adapun Nabi Musa dan Nabi Harun mencontohkan sifat lain tentang keberanian dan kegigihan dalam berdakwah. Kedua nabi bersaudara ini diutus mendakwahi Bani Israel di Mesir dan mendakwahi Fir'aun, seorang raja yang zalim sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, pembahasan berikut yang kita akan bahas di sini tentang Nabi Ayub. Namanya Ayub, seorang nabi dan rasul Allah keturunan Ibrahim alaihi salam, dan tinggal di Haran, kota di Suriah. Dia menjadi tauladan dalam kesabaran dan ridho terhadap takdir Allah serta bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ibadah dan kesolehan Nabi Ayub alaihi salam tidak bisa dipungkiri lagi. Dia adalah taat beribadah kepada Allah. Nikmat Allah kepada Nabi Ayub pun Ayub diberikan karunia harta kekayaan yang berlimpah, namun dia tidak menjadi orang yang sombong. Cobaan di atas cobaan dia terima dengan kehendak Allah. Apapun yang diberikan Allah, dia selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu, dia selalu kembalikan kepada Allah. Bertahun-tahun Ayub menjalani masa sakit, tapi dia tidak mundur dengan berzikir kepada Allah. Sabar dan ridho atas musibah yang Allah berikan, tidak pernah berkeluh kesah, apalagi marah dan meratapi takdir Allah yang serta tidak terlihat perasaan sedih dan murungnya. Sehingga Nabi Ayub berdoa kepada Allah, dan akhirnya Allah memberikan karunia, dikembalikan kesehatan kepadanya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 jelaskan bahwa maka kami pun mengabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakitnya ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka anak-anaknya sebagai rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada Allah. Adapun sengsara membawa nikmat. Allah menimpakan cobaan berat kepada Ayub bukan karena dosa yang telah diperbuatnya. Akan tetapi Allah menginginkan agar Ayub mendapatkan ketinggian derajat di sisinya. Berikutnya yaitu tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Dalam surat Shad ayat 48, ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Zulkifli adalah seorang nabi dari Bani Israel. Tidak banyak kisahnya yang sampai kepada kita, kecuali nama itu disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ilyasa beranjak sepuh, dia memikirkan orang yang menggantikan kepemimpinannya di tengah masyarakat yang mampu berbuat adil. Pada suatu hari Ilyasa mengumpulkan banyak orang di majelisnya.
Dia menyatakan bahwa orang yang akan menggantikannya adalah orang yang sanggup melakukan 3 perkara, yaitu yang pertama, biasa berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan berlaku adil sehingga tidak mudah marah. Hanya Zulkifli lah ketika itu yang menyanggupinya. Nabi dan penguasa yang adil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Zulkifli sehingga menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan telah membuatnya dapat menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Musa dan Harun adalah 2 orang nabi yang bersaudara. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk mendakwahi Bani Israel dan Firaun di Mesir. Firaun adalah seorang penguasa yang sangat sombong dan menganggap dirinya Tuhan. Nabi Musa terlahir dalam kondisi yang genting. Jika tentara Firaun mengetahui kelahirannya, bayi itu akan dibunuh. Ibu Musa tidak tahu harus berbuat apa sampai Allah memberikan ilham kepadanya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 7, Allah berfirman, "Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, hanyutkanlah ke sungai Nil. Jangan khawatir dan jangan perlu bersedih. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya seorang rasul." Ini adalah janji Allah. Dan akhirnya ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil dan diambil oleh istri Firaun Asia, dan akhirnya disitulah ibu dari Nabi Musa dipanggil untuk menyusui Nabi Musa. Itu sesuai dengan ayat yang Allah turunkan. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tumbuh di kerajaannya Firaun, dan mulai dari situ dia memerangi Firaun yang selama ini ternyata mereka atau Firaun sangat takut dengan adanya atau kelahiran anak laki-laki. Tapi karena Allah berkehendak bahwa Nabi Musa akan besar dan tumbuh di kerajaan Firaun, dan disitulah dia mulai mendakwahi Firaun. Tapi karena dengan kesombongannya Firaun, tetap dia sampai akhir hayatnya ingkar dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diberikan atau apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun tentang kekuasaan Allah, tetap saja Firaun tidak mau mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh Nabi Musa melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman beberapa kisah tentang keteladanan para nabi, yaitu yang pertama yaitu Nabi Ayub, kemudian Nabi Zulkifli, dan seterusnya yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, yang dimana mereka adalah nabi dan rasul yang Allah utus untuk umat yang ada di masanya. Marilah kita selalu menjadikan para nabi dan rasul ini sebagai teladanan, menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah teman-teman, mari kita tutup materi hari ini dengan bacakan doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.